Kenapa banyak orang sakit bersamaan? Rahasia virus yang bikin satu rumah tumbang sekaligus. Kenapa setiap masuk musim hujan, virus kayak ngadain konser gabungan? Influenza tampil duluan, RSV jadi bintang tamu, COVID ikutan kolaborasi, dengue ngisi sesi jeda dengan nyamuk sebagai special performer, dan HFMD nonton sambil bagi-bagi ruam gratis. Lalu kita jadi penonton yang tiba-tiba tumbang satu persatu. Satu rumah sakit, satu kantor sakit, satu kelas sakit, bahkan satu komplek ikut paduan suara, uhuk-uhuk, batuk, ceria. Tenang, kamu bukan lemah, imun kamu bukan abal-abal. Memang virusnya saja yang kompak dan terorganisir. Mereka punya pola, strategi, bahkan jam kerja. Di video dokumenter ini, kita bongkar habis. Siapa saja mereka? Bagaimana cara menyerangnya? Kenapa bayi beda dengan dewasa? Kenapa lansia sering kalah cepat? Tanda bahaya yang sering diabaikan? Sampai cara menilai situasi seperti dokter IGD? Siap? Pegang jahe hangatmu, kita mulai. Musim hujan di Indonesia bukan cuma tentang jas hujan dan mie rebus. Ini juga musim favorit virus pernapasan seperti influenza, RSV, dan COVID di kelembaban tinggi, tambah lebih banyak aktivitas di dalam ruangan, penyebaran lebih cepat. Itulah sebabnya, puskesmas dan IGD mendadak penuh. Data menunjukkan peningkatan ARI, ILI, dan SARI di periode ini, dan dengue sering ikut melonjak lewat nyamuk Aedes. Jadi wajar kalau tiba-tiba banyak yang sakit secara bersamaan, karena memang semua virusnya aktif di waktu yang sama. Influenza, RSV, dan COVID menyebar lewat droplet dan aerosol. Satu orang batuk di ruangan tertutup, dalam hitungan menit semua orang turut berpartisipasi dalam festival mikroba tanpa tiket. Dengue beda alur, bukan lewat manusia ke manusia, tapi manusia gives niamek, gives manusia. Jadi walau kamu stay at home, kamu tetap bisa jadi korban kalau nyamuknya ngekos di bak mandi rumahmu. Influenza terkenal dengan onset yang cepat. Hari ini segar, besok tepar, demam tinggi mendadak, badan pegal satu paket, kepala berat, sendi menjerit, batuk kering tidak sopan. Pada bayi, gejalanya bisa disertai muntah dan apnea. Pada lansia, gejalanya sering tidak khas. Kadang hanya lemas, tidak nafsu makan, atau demam ringan, tapi risikonya besar. Pneumonia bakteri sekunder dan gagal napas. RSV bikin sesak pada bayi, dengan gejala napas cepat, retraksi dinding dada, dan wheezing, seperti peluit rusak. Karena saluran napas bayi masih sempit, sedikit inflamasi saja sudah bikin bencana. Dewasa umumnya ringan, tapi lansia dengan penyakit paru atau jantung, RSV bisa berubah jadi pneumonia berat dengan hipoksia, dan ini sering terlambat dikenali. COVID masih beredar, walau lebih jinak secara populasi, namun ia tetap menyerang paru dan sistem pembuluh darah. Anak-anak sering ringan, tapi dewasa dan lansia tetap harus waspada. Komplikasi beratnya tetap sama pneumonia, hipoksia, ARDS, dan pembekuan darah. Diagnosis cepat dan terapi sesuai panduan masih jadi kunci keselamatan. Dengue berbeda. Di awal gejala mirip flu, tapi di hari ketiga sampai kelima, fase kritis bisa terjadi. Disinilah plasma mulai bocor. Kalau tidak dipantau, bisa berakhir shock. Makanya dengue harus dimonitor dengan hitung darah. Turun trombosit, normal pada dengue. Yang bahaya justru bila hematokrit naik, tanda kebocoran hebat. HFMD, biasanya ringan pada anak, tapi mudah sekali menular lewat air liur, feses, dan kontak langsung. Ruam vesikel di tangan, kaki, dan mulut jadi ciri khasnya. Sebagian kecil kasus disebabkan EV71, dan ini bisa menyerang otak. Karena itu, walau terlihat sepele, HFMD tidak boleh disepelekan bila ada tanda neurologis. Bayi, imun belum matang. Dewasa, imun paling stabil. Lansia, imun melemah, immunosenescence. Hasil, virus yang sama gives gejala berbeda gives risiko, komplikasi pun berbeda. Inilah alasan dokter selalu tanya usia dulu sebelum menentukan risiko. Influenza atau RSV, COVID, batuk dan sesak, dengue, nyeri, mual, perdarahan, HFMD, ruam dan sariawan khas. Lokasi kerusakan organ adalah kuncinya. Paru, pembuluh darah, dan kulit menunjukkan virus yang berbeda. Sesak napas, retraksi, kebiruan, kejang, muntah terus, perdarahan, gelisah hebat, tanda bahaya. Ini bukan urusan jahe atau minyak kayu putih lagi. Jika terlambat, kondisi bisa menurun dalam jam, bukan hari. Dan pada dengue, 6 jam keterlambatan bisa bedanya hidup dan mati. PCR untuk respiratori, NS1 untuk dengue,
Multiplex panel untuk kasus meragukan. Diagnosis cepat sama dengan intervensi cepat. CRP, D-dimer, hematokrit, trombosit, dan court-thorax membantu menentukan tingkat keparahan. Dokter tidak menebak, mereka membaca pola. Influenza dengan oseltamivir, RSV dengan suportif, oksigen, saline nebulasi, COPD dengan antiviral, ditambah steroid bila hipoksia ditambah antikoagulan untuk cegah bekuan. Pada penyakit respirasi, prinsip utamanya cuma satu, jangan biarkan oksigen turun, karena ketika oksigen drop, semua organ ikut kolaps. Dengue tidak pakai antivirus, obat euthymania cairan yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan pengawasan ketat, aspirin dan NSAID. No, karena bisa memperparah perdarahan. HFMD lebih banyak suportif, cairan, nutrisi, pereda nyeri, rawat inap hanya bila ada dehidrasi atau tanda neurologis. Triage pertama, lihat napas, cek retraksi, cek saturasi, bila 94%, segera oksigen, ini ilmu mas di IGD. Penanganan COPD berat sama konsepnya, amankan airway breathing circulation dulu, baru obat-obatan. Pada fase kritis, cairan diberikan dengan strategi, bukan asal infus. Kebanyakan cairan bisa mematikan, terlambat cairan juga mematikan. Karena dengue adalah penyakit jam, bukan hari. Setiap 3 jam, harus dinilai ulang. Itulah cara dokter menyelamatkan pasien dengue. Virus tidak memilih kita. Mereka hanya memanfaatkan celah, musim, kerumunan, dan kelalaian. Saat kita paham polanya, kita tidak lagi menjadi korban, kita menjadi pihak yang siap, sadar, dan selangkah lebih cepat dari penyakit. Share video ini ke keluarga, sekolah, dan grup WhatsApp yang kamu sayangi. Satu video bisa membuka mata. Satu pengetahuan bisa menyelamatkan nyawa. Klik like, subscribe, dan kita lanjutkan edukasi kesehatan yang seru, ringan, dan berbasis sains, bukan mitos. Healthy lifestyle, let's go.